main ke sawah lagi kita guys. Oke, kita lihat keseruannya di sawah. Bab 693. Pria yang baik hati, pengunjungnya tidak lain adalah Arya. Arya menatap Ye Guan dengan ringan. Bibimu Arya ada di sini. Apakah kamu perlu menelepon orang lain? Ye Guan tersenyum dan berkata, kamulah yang ingin aku telepon. Arya menjilat manisan haunya. Benarkah? Ye Guan berkata dengan serius. Tentu saja, dengan Arya di sini, siapa yang bisa menyakitiku? Siapa yang bisa? Sambil berbicara, dia juga melirik ke lapangan, terlihat sangat mendominasi. Arya menatap Ye Guan dengan ringan dan berkata, jangan menyanjungku, aku tidak akan melakukan ini. Tapi apa yang kamu katakan tidak salah. Kamu Guan? Arya berbalik dan menatap Shen Yu. Saat ini, Shen Yu juga sedang menatap Arya. Ekspresinya sedikit serius, karena gadis kecil di depannya memberinya rasa bahaya. Arya menatap Shen Yu, ayo, biarkan aku menghajarmu sampai mati. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang. Di kejauhan, Shen Yu tiba-tiba meninju. Bersikaplah tangguh. Ledakan, saat ledakan bergema, Shen Yu langsung terlempar ribuan kaki jauhnya. Melihat pemandangan ini, wajah orang-orang kuat dari keluarga dewa di lapangan tiba-tiba menjadi serius. Setelah Shen Yu berhenti, ekspresinya menjadi lebih serius dari sebelumnya. Dia memandang Arya dan berkata, sungguh kekuatan yang sangat kuat. Arya berkata pelan, benarkah? Shen Yu sedikit bingung, kenapa aku tidak pernah mendengar tentangmu? Secara logika, monster jahat sekuat itu seharusnya sudah menjadi terkenal di seluruh dunia. Namun, dia belum pernah mendengar tentang gadis kecil di depannya. Gadis kecil itu tidak berbicara. Dia tiba-tiba mengambil langkah ke depan. Dengan langkah ini, sebuah bayangan terbang melewati lapangan. Mata Shen Yu tiba-tiba menyusut, dan saat berikutnya, ledakan, sepotong ruang dan waktu tiba-tiba runtuh, dan dalam sekejap, Shen Yu terlempar lagi. Melihat adegan ini, Ye Guan juga kaget. Kenapa kekuatan kedua gadis ini begitu misterius? Akankah Anda menjadi lebih kuat ketika Anda kuat? Di lapangan, wajah orang-orang kuat dari keluarga Shen menjadi sangat jelek. Mereka tahu bahwa Ye Guan diikuti oleh binatang jahat. Pada awalnya, mereka memperkirakan bahwa kekuatan binatang jahat ini setara dengan 70% keilahian. Tapi saat ini, sangat diremehkan. Dalam kegelapan, Nyonya Chu menatap Arya, dengan tatapan serius di matanya, monster yang sangat kuat. Pria berjubah putih itu mengangguk sedikit. Kekuatan ini, sungguh menakutkan. Nyonya Chu menatap Ye Guan dalam-dalam di kejauhan. Orang ini benar-benar tidak sederhana. Keluarga Shen telah menemui jalan buntu kali ini. Di kejauhan, setelah Shen Yu kembali terlempar oleh pukulan Arya, ekspresinya menjadi lebih serius dari sebelumnya, karena pukulan tadi langsung menghancurkan tubuhnya. Dia masih meremehkan kekuatan binatang jahat ini. Pada saat ini, Shen Yu tidak berani menunjukkan rasa jijik atau kecerobohan lagi. Dia perlahan mengepalkan tangan kanannya. Tiba-tiba, pusaran hitam muncul di depannya. Di dalam pusaran hitam, ada bintang dan alam semesta yang tak ada habisnya. Nafas yang menakutkan langsung mengunci Arya. Arya tidak memiliki ekspresi di wajahnya, masih menjilati manisan hau dengan tenang. Pada saat ini, area ruang waktu tempat Arya dan Shen Yu berada tiba-tiba tertutup oleh pusaran hitam. Dalam sekejap, Arya langsung berada di alam semesta galaksi yang tidak diketahui. Ledakan, tiba-tiba, patung raksasa muncul di hadapan Arya.
Sebuah patung yang 80% ilahi. Di luar, Nyonya Chu menyipitkan matanya, domain idola. Pemuda berjubah putih menoleh untuk melihat ke arah Nyonya Chu. Nyonya Chu berkata dengan suara yang dalam, 80% alam dewa adalah unik bagi mereka yang kuat. Setelah berkultivasi ke alam dewa, kekuatan para dewa memiliki mencapai perubahan kualitatif. Dewa ini juga berhati-hati. Saya tidak berani menguji binatang jahat ini lagi. Dan baru saja melepaskan jurus pamungkas saya. Pemuda berjubah putih tiba-tiba berkata, "Ibu mertua, apakah ada 90% dewa di belakang pemuda ini?" Nyonya Chu terdiam. 90% ilahi. Jika ada 90% dewa di belakang pemuda ini, itu berarti keluarga Sen pasti akan kalah. Tidak hanya keluarga Sen, tetapi juga tanah leluhur akan memperlakukannya dengan hati-hati. Bahkan istana Chu dan negeri roh kuno pada puncaknya tidak berani meremehkan seseorang yang 90% dewa. Karena itu sangat menakutkan, Nyonya Chu menatap Ye Guan. Dengan sedikit keraguan di matanya, apakah benar-benar ada 90% dewa di belakang pemuda ini? Dia tidak yakin. Di bidang bintang yang tidak diketahui, Arya memandang dengan acuh tak acuh pada patung tinggi di depannya. Berdiri di depan patung ini, tidak diragukan lagi dia sekecil semut. Pada saat ini, tangan kanan patung setinggi 10.000 kaki itu tiba-tiba mengepal, lalu menghantam Arya dari udara. Pukulan ini sungguh mengejutkan hingga membuat hantu dan dewa menangis. Galaksi tak berujung di film utama tiba-tiba mendidih, dan gelombang kekuatan penghancur surga dan penghancur bumi terus melonjak menuju Arya. Semuanya mulai menghilang, jika Shen Yu tidak mengubah medan perang di sini. Tetapi di luar, pukulan ini akan cukup untuk menghancurkan alam semesta galaksi yang tak terhitung jumlahnya. 80% dari mereka yang berada di alam ilahi sangat kuat, tetapi sifat mematikannya begitu kuat sehingga bahkan alam semesta dan galaksi pun tidak dapat menahannya. Melihat pukulan ini, ekspresi Ye Guan berangsur-angsur menjadi serius. Bisakah Arya menahan kekuatan pukulan ini? Ye Guan memandang Arya, yang sedang menjilati manisan apel perlahan, seolah dia tidak bisa merasakan tekanan mengerikan dari pukulan itu sama sekali. Melihat adegan ini, Ye Guan hanya bisa menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dalam kesannya, Arya tampak tidak takut. Pada saat ini, Arya tiba-tiba melompat dan langsung memukul. Bersikaplah tangguh. Setelah tabrakan Arya, ledakan galaksi tak berujung tiba-tiba hancur dan berubah menjadi kegelapan. Ye Guan tiba-tiba menjadi sedikit gugup. Dia menatap alam semesta galaksi yang gelap. Pada saat ini, patung dewa perlahan muncul di mata semua orang. Mungkinkah Shen Yu menang? Saat ini, patung itu hancur. Melihat pemandangan ini, wajah orang-orang kuat dari keluarga dewa itu langsung menjadi pucat. Ye Guan menghela nafas lega. Menang, Arya menang. Dalam ruang dan waktu yang gelap, Arya perlahan berjalan keluar. Di belakangnya, tubuh Shen Yu telah hancur, dan jiwa menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Shen Yu menatap Arya dengan tatapan kosong. Tubuhmu. Saat ini, dia benar-benar bingung. Karena barusan, gadis kecil di depannya itu benar-benar menghancurkan patungnya dengan tubuhnya. Benar-benar menakutkan. Arya mengabaikan Shen Yu. Dia berjalan keluar dari bidang bintang ruang dan waktu yang tidak diketahui, lalu mendatangi Ye Guan. Dia merentangkan telapak tangannya dan cincin Na muncul di tangannya. Ye Guan tercengang. Arya berkata pelan, "Ini dia." Ye Guan berkedip. Ini, Arya ditempatkan langsung ke tangan Ye Guan.
dan kemudian dia berbalik untuk melihat sekelompok pria kuat dari keluarga Sen. Siapa lagi di sana? Siapa lagi? Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi orang-orang kuat dari keluarga dewa di lapangan menjadi sangat jelek. Bahkan patriark sebelumnya telah dipenggal. Sekarang, siapa lagi di keluarga Sen yang menjadi lawan gadis kecil ini? Terjadi keheningan yang mematikan. Saat ini, suara Senki tiba-tiba terdengar, "Nyonya Chu, mengapa Anda tidak mengambil tindakan?" Diam-diam, Nyonya Chu tiba-tiba mengerutkan kening. Apakah orang ini mengalami keterbelakangan mental? Dalam hal ini, Anda ingin saya mengambil tindakan? Bukankah kamu memintaku untuk mengirimkannya? Selama bertahun-tahun, meskipun Istana Chu tidak sebaik dulu, ia memiliki latar belakang tertentu. Tetapi saat ini, dia tidak berani pergi ke sana dan menaruh sedikit kekayaan keluarga di sini. Gadis kecil ini jelas tidak menggunakan kekuatan penuhnya untuk membunuh 80% orang kuat yang membunuh patung itu. Nyonya Chu, mendengar kata-kata Senki, Ye Guan menoleh dan melihat ke kanan. Dia secara alami tahu bahwa Nyonya Chu diam-diam ada di sana. Melihat Ye Guan, Nyonya Chu tahu bahwa keberadaan mereka telah terungkap. Nyonya Chu berjalan keluar perlahan. Dia merasa masih harus menjelaskan. Nyonya Chu berkata, "Tuan Ye, kami tidak punya niat buruk untuk datang ke sini. Kami hanya menonton pertempuran, tidak lebih." Nyonya Chu, tiba-tiba, teriakan marah Senki terdengar dari kehampaan. "Kamu mengingkari janjimu." Nyonya Chu berkata dengan tenang, "Senki, saya tidak mengerti apa yang kamu bicarakan." Mendengar ini, Senki langsung menjadi geram. Dia tidak menyangka bahwa Chu Gong akan begitu tidak jujur dan mengkhianatinya pada saat kritis ini. Wajah Nyonya Chu tanpa ekspresi. Saat ini, dia secara alami memilih untuk berpura-pura bodoh. Secara diam-diam, Raja Qi Utara dan 4 Jenderal Iblis juga menyaksikan kejadian tersebut. Ketika dia melihat Senyu dipenggal, wajah Raja Qi Utara tiba-tiba menjadi sangat jelek, dan Bei Feng di sampingnya tahu bahwa gurun kuno tidak dapat lagi mengambil tindakan. Karena kekuatan binatang jahat itu jauh melebihi ekspektasi mereka. Bei Feng menoleh untuk melihat Raja Qi Utara di sampingnya. Wajahnya sangat suram. Melihat adegan ini, wajah Bei Feng tiba-tiba menjadi gelap. Raja Iblis, pertempuran ini tidak tepat. Raja Qi Utara tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya untuk menghentikan Bei Feng. Dia perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat Senki di langit, dan Xuan Qi mentransmisikan suaranya. "Selama keluarga Senmu dapat menahan binatang jahat ini, maka aku, Ye Guan, aku datang ke gurun kuno untuk membunuh. Anda tetap tidak bisa melakukan hal semacam ini atas nama individu. Anda harus melakukannya atas nama kekuasaan." Setelah mendengar perkataan Raja Qi Utara, ekspresi Senki, yang sedang melawan Zentian dalam kehampaan, tiba-tiba menjadi gelap. "Saya harus mengatakan, ini sulit. Tetapi pada saat ini, dia tahu betul bahwa jika keluarga Sen tidak menahan binatang jahat itu, gurun kuno ini pasti tidak akan mengambil tindakan. Dan jika gurun kuno ini tidak mengambil tindakan, maka keluarga Sen hari ini. Apakah Anda benar-benar ingin menaruh semua kartu Anda di sini?" Sejujurnya, dia tidak mau melakukan ini. Tahukah Anda? Beberapa kartu truf hanya bisa digunakan saat keluarga Tuhan berada dalam momen hidup atau mati. Mengeluarkannya sekarang berarti semua kartu trufnya sudah keluar. Melihat Senki ragu-ragu, Bei Qi mengerutkan kening dan berkata, "Pada titik ini, apalagi yang ingin Anda sembunyikan? Jika keluarga Sen Anda tidak memenangkan pertempuran hari ini, tahukah Anda konsekuensinya?" Mendengar ini, Senki tiba-tiba terbangun. Sungguh,
Jika peperangan hari ini tidak dimenangkan, akankah keluarga Tuhan tetap ada di dunia? Setelah membaca ini, Senki tidak lagi ragu-ragu dan hendak mengungkapkan kartu truf terakhir keluarga Sen. Tetapi pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari benaknya. Tuan Senki, jangan cemas, saya di sini untuk membantu Anda. Mendengar suara ini, Senki tertegun sejenak, dan kemudian dia sangat gembira. Karena orang yang berbicara tidak lain adalah Kaisar Kematian Hitam dari alam kematian hitam. Senki sangat bersemangat tapi juga sedikit tersentuh. Kaisar Kematian Hitam ini adalah orang sungguhan. Awalnya, dia mengira Kaisar Kematian Hitam menyadari bahwa situasinya tidak baik dan tidak siap untuk mengambil tindakan. Tetapi dia tidak menyangka pihak lain akan begitu dapat dipercaya. Pria yang baik, bab 694. Tunggu, Ruoming muncul di depan Arya dan Ye Guan. Dia mengenakan jubah hitam besar, tangannya disembunyikan di balik lengan bajunya, dan napasnya tertahan. Melihat Ruoming, Ye Guan berkedip dan tidak berkata apa-apa. Sister Ruo benar-benar datang. Ruoming memandangnya, berkedip, dan tidak berkata apa-apa. Semuanya tidak terucapkan. Arya melirik ke arah Ruoming, lalu berkata, kamu lebih baik dari yang tadi. Ye Guan mengangguk sedikit. Ruo Jie dan Shen Yu di depannya sama-sama berada di alam ke-8, tapi dia bisa merasakan bahwa Ruo Jie jauh lebih kuat daripada Shen Yu. Jelas sekali, meskipun mereka berada di alam yang sama, kekuatan mereka pasti berbeda. Ruoming menoleh untuk melihat Arya, 2 gerakan. Arya mengangguk. Oke, karena itu, keduanya menghilang dari tempatnya pada saat bersamaan. Segera, ledakan datang dari kehampaan yang tidak diketahui. Diam-diam, Nyonya Chu mengerutkan kening. Kaisar Kematian Hitam ini, sebenarnya membantu keluarga Sen. Anak laki-laki berjubah putih itu sedikit bingung. Bukankah itu berarti dia tidak bisa meninggalkan alam kematian hitam? Nyonya Chu berkata, dia seharusnya tidak bisa pergi terlalu lama. Ada aura misterius yang menguncinya. Anak laki-laki berjubah putih menoleh ke arah Ye Guan. Kalau begitu dia dalam bahaya. Saat Ruoming dan Arya menghilang, 5 aura kuat tiba-tiba mengunci Ye Guan, dan kemudian, Raja Qi Utara muncul di depan Ye Guan bersama 4 jenderal. Raja Qi Utara menatap Ye Guan, kamu tidak menyangka, kita bertemu lagi. Ye Guan memandang Raja Qi Utara dan tidak berkata apa-apa. Raja Qi Utara terkekeh, harus saya katakan, Anda benar-benar mengejutkan kami. Pada saat ini, seorang jenderal iblis di sampingnya berkata dengan suara yang dalam, Raja Iblis, jangan beri dia waktu. Raja Qi Utara mengangguk sedikit dan hendak mengambil tindakan. Tetapi pada saat ini, kekuatan menakutkan tiba-tiba melonjak dari kepalanya. Ekspresi Raja Qi Utara tiba-tiba berubah drastis. Tiba-tiba dia mendongak dan melihat seorang gadis kecil bergegas ke arahnya. Orang ini tidak lain adalah Arya. Melihat Arya, Raja Qi Utara dipenuhi rasa tidak percaya. Lalu Kaisar Kematian Hitam dikalahkan sekarang. Begitu cepat, ledakan, saat Arya menukik ke bawah. Kekuatan yang kuat langsung menjatuhkan Raja Qi Utara, bersama dengan 4 jenderal iblis. Setelah Raja Qi Utara berhenti, dia memandang Arya di kejauhan dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Kamu. Arya menjilat manisan haunya dan mengerutkan kening. Kamu sangat lemah, kenapa kamu masih di sini? Raja Qi Utara, pada saat ini, Ruoming juga muncul di depan Ye Guan. Ruoming memandang Ye Guan dan berkata, aku tidak bisa tinggal di luar terlalu lama. Jadi aku harus kembali. Ye Guan sedikit mengangguk,
Baiklah, Kakak Ruo. Suster Ruo, begitu pernyataan ini keluar, semua orang di tempat tersebut tercengang. Ye Guan dan Kaisar Kematian Hitam sebenarnya saling kenal. Raja Qi Utara benar-benar bingung saat ini, dia tahu bahwa dia telah ditipu. Keluarga Tuhan juga tertipu. Ruo Ming mengabaikan ekspresi kaget semua orang di sekitarnya dan menatap Ye Guan. Setelah masalah ini selesai, datanglah ke alam kematian hitam. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Setelah mengatakan itu, sebelum Ye Guan dapat berbicara, dia menghilang. Ye Guan sedikit penasaran dan tidak tahu mengapa Sister Ruo mencarinya. Tanpa berpikir panjang, Ye Guan menoleh ke arah Raja Qi Utara. Raja Qi Utara, berduel, hanya kau dan aku. Kekuatan Raja Qi Utara masih lebih tinggi dari Shen Wu. Bagaimanapun, dia adalah monster. Oleh karena itu, Ye Guan ingin pihak lain mengasah keterampilan dan kekuatan pedangnya. Raja Qi Utara menatap Ye Guan. Oke, tidak mungkin dia bisa menolak. Jika dia menolak, jika kabar tersebar, dia, Raja Qi Utara, tidak akan memiliki rasa malu di dunia ini. Ye Guan menoleh untuk melihat sekelompok orang kuat dari kuil yang belum pergi dari kejauhan. Arya, bunuh mereka. Arya mengangguk sedikit dan bergegas menuju pria kuat dari kuil massal. Melihat Arya bergegas ke arahnya, ekspresi orang-orang kuat dari kuil massal tiba-tiba berubah, dan mereka semua berbalik dan lari. Tak lama kemudian, terdengar jeritan dan jeritan di lapangan. Mata Ye Guan perlahan tertutup. Melihat pemandangan ini, Raja Qi Utara menyipitkan matanya. Dia tahu bahwa Ye Guan pasti memamerkan keterampilan pedang misteriusnya lagi. Namun, dia tidak takut. Dia bukan manusia, pertahanan fisiknya cukup kuat, dan pedang manusia sulit untuk melukainya. Dalam sekejap mata, pedang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba keluar dari depan Raja Qi Utara. Raja Qi Utara menyipitkan matanya sedikit dan bersiap secara mental. Tiba-tiba dia mengepalkan tangannya dan cahaya keemasan samar langsung melindungi seluruh tubuhnya. Kali ini, dia bersikap defensif. Dalam sekejap, Raja Qi Utara diliputi oleh cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya. Semua orang di lapangan sedang melihat cahaya pedang. Ledakan, tiba-tiba, cahaya pedang itu langsung dihancurkan oleh kekuatan yang menakutkan, dan kemudian, Raja Qi Utara perlahan keluar. Pada saat ini, meskipun ada retakan cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya di sekitar Raja Qi Utara, tidak ada yang salah dengan Raja Qi Utara. Raja Qi Utara perlahan menutup matanya, dan darah di tubuhnya mendidih. Setelah beberapa saat, dia menatap Ye Guan di kejauhan dan terkekeh, itu saja. Ye Guan memandang Raja Qi Utara dan tidak berkata apa-apa. Raja Qi Utara hendak berbicara. Pada saat ini, pedang lain tiba-tiba muncul dengan tenang. Raja Qi Utara sedikit menyipitkan matanya, tetapi sebelum dia bisa bereaksi, sebuah pedang datang tepat di depannya. Bang, dalam sekejap, Raja Qi Utara terlempar ribuan kaki jauhnya. Cahaya keemasan pecah dan tubuhnya terbelah. Diam-diam, Nyonya Chu menatap Ye Guan. Pertama kali dia menggunakan pedang, dia mempertahankan kekuatannya. Pemuda berjubah putih berkata dengan sungguh-sungguh, apakah dia dengan sengaja melumpuhkan Raja Qi Utara? Nyonya Chu mengangguk sedikit. Dia tahu bahwa Raja Qi Utara adalah orang yang sombong. Begitu pedangnya tidak menyebabkan kerusakan besar padanya, Raja Qi Utara akan menjadi sombong dan kemudian menjadi kendur. Berbicara tentang ini, dia menatap Ye Guan dalam-dalam dan berkata, orang ini sangat licik.
Harus dikatakan bahwa dia benar-benar terkejut oleh Ye Guan saat ini. Sungguh keterlaluan bahwa dia begitu berbakat, begitu kuat, dan memiliki IQ yang tinggi. Pada saat ini, dia menjadi semakin yakin bahwa orang di belakang Ye Guan jelas tidak sederhana. Setelah Raja Qi Utara berhenti, ada lusinan bekas pedang di tubuhnya. Meskipun tidak dalam, namun kulitnya patah. Raja Qi Utara perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Ye Guan. Matanya penuh amarah, "Kamu mencari kematian." Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba bergegas ke depan dan menabrak Ye Guan. Dan pada saat dia bergerak, sebilah pedang menusuk dari atas kepalanya tanpa peringatan apapun. Bang! Raja Qi Utara secara paksa ditahan oleh pedang ini. Tetapi saat berikutnya, Raja Qi Utara meninju ke atas. Ledakan, pedang Ye Guan langsung terlempar. Pada saat yang sama, Raja Qi Utara tiba-tiba meraung marah ke arah Ye Guan dari kejauhan, dan aura monster yang kuat menyapu lapangan seperti air pasang. Kekuatan yang kuat itu langsung menjatuhkan Ye Guan mundur ribuan kaki jauhnya. Segera setelah itu, Raja Qi Utara tiba-tiba bergegas maju dan memukul Ye Guan seperti bola meriam. Dengan tabrakan ini, dunia mulai menghilang. Melihat Raja Qi Utara mendekat, mata Ye Guan menyipit dan ada sedikit kesungguhan di matanya. Raja Qi Utara memang jauh lebih kuat dari Shen Wu. Ye Guan tidak berani gegabah, dan segera mengaktifkan kembali dua kekuatan garis keturunan di tubuhnya. Saat dua kekuatan garis keturunan itu muncul, aura di sekitar Ye Guan langsung melonjak. Ye Guan menikam dengan pedangnya, ruang dan waktu. Ledakan, begitu pedang itu dilepaskan, cahaya pedang yang menakutkan tiba-tiba muncul di depannya, dan kemudian, Ye Guan terbang mundur. Namun Raja Qi Utara tidak mundur selangkah pun. Tidak hanya itu, dia juga bergegas menuju Ye Guan lagi. Pada saat ini, Raja Qi Utara jelas sedang marah. Ini normal, bagaimanapun, dia adalah Raja Iblis yang agung. Jika dia kalah dari Ye Guan di sini hari ini, itu akan lebih tidak nyaman daripada membunuhnya. Dan pada saat Raja Qi Utara bergegas keluar, beberapa cahaya pedang tiba-tiba muncul di depannya. Namun, Raja Qi Utara mengabaikan cahaya pedang yang tiba-tiba ini dan membiarkannya menebasnya. Ye Guan di depanmu, kamu tidak bisa bertarung dengan pemikiran normal. Jika tidak, kamu akan bermain di tangannya. Oleh karena itu, dia langsung memilih gaya permainan yang mengancam nyawa. Aku hanya akan mengawasimu. Meskipun pedang Ye Guan meninggalkan luka pada Raja Qi Utara, Raja Qi Utara juga menjatuhkan Ye Guan lagi. Jika bukan karena kemampuan penyembuhan diri Ye Guan yang kuat, tabrakan ini akan secara langsung menyebabkan dia kalah dalam pertarungan. Efektivitas. Diam-diam, Nyonya Chu menatap Raja Qi Utara. Binatang ini masih mampu. Pemuda berjubah putih itu mengangguk sedikit. Dia harus mengatakan bahwa Raja Qi Utara memang kuat. Tahukah Anda, Ye Guan saat ini hanya berada di ranah kaisar berbakat. Setelah Ye Guan terlempar lagi, wajahnya terlihat sedikit jelek. Benar saja, monster adalah yang paling sulit untuk dihadapi, karena mereka sangat agresif sehingga Anda tidak memiliki rasa bertarung dan hanya dapat menggunakan kekuatan yang kuat untuk mengalahkan mereka secara fisik tubuh. Jika tidak, semuanya tidak masuk akal. Jelas sangat sulit untuk menghancurkan tubuh Raja Iblis sepenuhnya. Pada saat ini, dia memikirkan pedang King Xuan. Jika dia memiliki pedang King Xuan, dengan kekuatannya saat ini, membunuh Raja Iblis Utara di depannya seperti membunuh seekor ayam. Seolah merasakan pikiran Ye Guan, tiba-tiba, sebuah pedang jatuh dari langit dan mendarat tepat di depan Ye Guan.
Itu pedang King Xuan. Melihat pedang King Xuan di depannya, Ye Guan tercengang. Mengapa pedang ini ada di sini? Ye Guan menoleh untuk melihat Xiao Bai di kejauhan. Xiao Bai berkedip dan melambaikan cakar kecilnya, tidak tahu apa yang dia ungkapkan. Ye Guan menarik pandangannya, menatap pedang King Xuan di depannya, dan tetap diam. Setelah menarik napas, Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia menyingkirkan pedang King Xuan, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat Raja Iblis Utara di kejauhan. Kali ini, dia memilih untuk tidak menggunakan pedang King Xuan. Dalam kegelapan, seorang pria berkemeja putih melihat pemandangan ini, dan senyuman perlahan muncul di wajahnya, agak mengejutkan. Wanita dengan rok polos di sebelahnya melirik Ye Guan dari kejauhan dan tidak berkata apa-apa. Pria berkemeja putih tiba-tiba berkata, "Kinger, kita bisa pergi." Saat anak laki-laki itu berhenti menggunakan pedang King Xuan, dia tahu bahwa anak laki-laki itu telah benar-benar dewasa. Saat ini, dia tahu sudah waktunya dia pergi. Namun saat ini, wanita dengan rok polos mendongak dan berkata, "Tunggu sebentar." Bersambung.